Shalom, senang rasanya dapat menjumpai saudara kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Saudara, apakah engkau memperhatikan berita kunjungan dari Presiden Prancis, Presiden Emmanuel Macron, yang dilakukan tanggal 27 bulan Mei 2025 lalu? Satu kunjungan bilateral yang hendak meneguhkan kerjasama antara Prancis dan Indonesia yang sudah berjalan panjang 75 tahun dan harapannya terus ke depan. Menarik karena ada 21 dokumen kerjasama yang ditandatangani buah dari kunjungan tersebut. Hal ini membuat saya berpikir satu kunjungan menegaskan hubungan dan membuahkan kerjasama yang baru. Nah, peristiwa ini membuat saya berpikir, ketika kita pada tanggal 8 Juni 2025 ini mendapatkan satu momentum yang indah, yaitu peneguhan tentang karya Roh Kudus ketika kita merayakan Pentakosta. Kita tahu bahwa Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, kini kemudian datang, hadir, eksis dalam kehidupan gereja, hadir dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Kehadiran Roh Allah tadi atau Allah Roh ini tentu adalah kehadiran yang seharusnya membawa dampak, membawa hasil yang tentu baik untuk bagian pekerjaan Allah di dunia ini. Kita ingat peristiwa Pentakosta yang disaksikan dalam Kisah Para Rasul, di mana pada waktu itu ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus yang kemudian kita kenal sebagai rasul-rasul, Rasul Petrus kemudian mendeklarasikan imannya di hadapan banyak orang yang pada waktu itu menyaksikan karya Allah ketika murid-murid Yesus berbicara, mengabarkan Injil dengan begitu luar biasa, dengan banyak bahasa yang tidak mereka pelajari sebelumnya, tetapi bahasa-bahasa yang dipakai oleh para pendatang yang datang ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang perantauan, orang-orang yang sebelumnya tidak mengerti tentang peristiwa apa yang terjadi di Yerusalem, yaitu peristiwa di mana Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, yang telah selama 3 tahun mengabarkan kabar baik, menunjukkan semua hal yang baik, kemudian mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Jadi dalam peristiwa Pentakosta ini terjadi satu hal yang luar biasa ketika ada banyak orang mengerti, mengetahui karya Allah di dalam Yesus Kristus. Roh Allah yang ada di dalam Petrus mendeklarasikan ulang iman percaya yang sudah ada di dalam diri Petrus. Karena kini Petrus tahu dengan pimpinan roh kebenaran, Yesus bukan hanya sekedar guru. Yesus adalah Allah itu sendiri. Mesias, anak domba Allah yang hadir untuk membebaskan kita semua dari belenggu dosa. Jadi dalam peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul, ada buah yang nyata, ada hasil yang terlihat, khusus dinyatakan dalam diri para murid dan juga kemudian meluas kepada banyak orang yang hadir di tempat itu, yang kemudian pulang ke tempatnya masing-masing menjadi benih-benih iman mereka, yang kemudian bertumbuh secara luar biasa membawa gereja. Iman kepada Kristus tidak hanya ada di Yerusalem, tetapi gereja menjadi dunia atau mendunia dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya saat ini adalah, bagaimana kunjungan roh tadi atau lawatan Allah tadi, curahan Roh Kudus tadi di dalam hidup saudara dan saya? Adakah hasil yang baru
yang kemudian menandakan bahwa terjadi satu perubahan, satu karya Allah yang terwujud di dalam kehidupan kita. Kalau seorang presiden saja datang membawa hasil dalam lawatannya 21 dokumen, apakah Allah yang datang tidak membawa hasil dalam kehidupanku dan kehidupanmu? Tentu harapannya dengan peristiwa Pentakosta, akta iman saudara dan saya kembali diteguhkan. Kita kembali punya semangat yang berkobar, seperti roh yang sering digambarkan dengan lidah api. Berkobar sedemikian rupa membawa kita menjadi agen-agen pembawa perubahan. Ketika kita tidak takut dan tidak menghalangi diri kita untuk mengatakan kebenaran seperti Petrus dan mewujudkan kebaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara, selamat merayakan Pentakosta. Bukan dengan share foto-foto perayaan Pentakosta, tetapi lebih daripada itu bersharing hidup, di mana karya Allah menjadi nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Saat memang laku kita menjadi satu kesaksian yang kita sengaja arahkan kepada dunia, agar semakin banyak orang dan semua orang menjadi tahu Tuhan hadir di dunia membawa harapan bagi kita semua. Selamat Hari Pentakosta, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.